Hai sahabat garden, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat garden, sebelum aku memberikan edukasi tentang pertanian seperti biasa yang aku lakukan, aku akan mengajak kalian berkeliling di kebunku. Udara pagi ini sangat segar dan cerah. Semalam habis turun hujan sehingga tanaman nampak segar dan menghijau. Kita jangan bosan untuk terus menambah pohon. Dengan demikian, kita akan ikut menyumbang oksigen dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Sahabat garden, kali ini aku akan mengulas tentang pertanaman kangkung dengan cara yang sangat mudah dan tidak ribet perawatannya, tetapi tanam sekali kita dapat panen berkali-kali. Tanaman kangkung hampir semua orang mengenalnya, bahkan mungkin pernah mengkonsumsinya, dan termasuk ke dalam menu makanan sehari-hari, bahkan tersedia di restoran-restoran. Sayuran kangkung, selain harganya yang murah dan mudah didapatkan, sayuran ini memiliki kandungan vitamin mineral yang tinggi. Pembudidayaannya yang mudah dan sederhana, oleh karena itu disarankan untuk menjadikan sayuran ini sebagai salah satu koleksi di pekarangan rumah kita. Tanaman kangkung dapat ditanam di segala kondisi, baik panas terik dan kemarau panjang, dapat hidup lebih 1 tahun, apalagi ditanam di tempat yang agak terlindung. Kualitas daunnya menjadi bagus, lebar, lemas, sehingga rasanya menjadi gurih dan lebih renyah. Sahabat garden, kegunaan sayuran kangkung selain sebagai sumber vitamin A, mineral, unsur gizi lain bagi kesehatan tubuh, yakni juga dapat berfungsi untuk menenangkan syaraf. Seorang pakar kesehatan di Filipina memasukkan kangkung ke dalam kelompok tanaman obat penyembuh ajaib. Manfaat kangkung diantaranya sebagai penyembuh penyakit sembelit, pencegah penyakit anemia, penurun kadar gula jahat di darah, pencegah penyakit diabetes, dan dapat dijadikan bagian dari menu orang yang sedang diet. Kesehatan mata dapat terjaga dan meningkatkan kualitas otak. Sayuran ini juga mudah dimasak dan cocok untuk digunakan dalam banyak masakan seperti tumisan, sup, dan salad. Daun kangkung dapat juga dijadikan keripik yang renyah. Oleh karena beberapa alasan tadi, manfaat dan khasiat yang luar biasa dari tanaman kangkung, pantas saja bila kita memprioritaskan untuk menjadikan tanaman ini bagian dari halaman perkarangan rumah kita. Bertanam kangkung sendiri di rumah sangatlah mudah. Tentu, kangkung buatan sendiri pasti akan lebih lezat, apalagi kalau dari hasil memetik kangkung di halaman rumah. Sahabat garden, berikut ini 8 cara untuk bertanam kangkung. Yang pertama, pilih benih kangkung yang berkualitas. Pertama-tama kalian harus memilih benih tanaman yang baik. Kalian dapat membelinya di toko pertanian. Selain benih,
Dapat juga melakukan stek dari tanaman kangkung lainnya. Yang selanjutnya, tentukan tempat untuk menanam kangkung. Ada 2 cara menanam yang bisa kamu lakukan, yaitu langsung ditanam di tanah dan menggunakan polybag atau pot yang cukup besar. Sebelum menanam, harus pastikan media tanam berisi tanah yang subur dan gembur dan terbebas dari rumput liar atau gulma. Bila ditanam di tanah menggunakan bedengan, atur jarak tanam agar pengairan akan lebih baik. Langkah ketiga, berikan pupuk secukupnya. Pupuk dapat diberikan kurang lebih 3 hingga 5 hari agar media tanah dapat lebih mudah menyerap nutrisinya. Buat lubang-lubang untuk menanam. Setelah menunggu 3 hingga 5 hari agar terjadinya penyerapan nutrisi pupuk oleh tanah. Kalian perlu membuat lubang-lubang untuk meletakkan benih kangkung. Aturlah jarak 15 cm dengan kedalaman lebih kurang 5 cm supaya tanaman tidak saling bertumburan. Langkah kelima, tanaman benih dan berilah campuran pupuk dengan tanah. Masukkan benih 3 hingga 5 buah ke masing-masing lubang. Dan setelahnya, tutup lubang semai dengan campuran tanah dengan pupuk kandang agar kangkung dapat tumbuh lebih subur dan berkualitas. Selanjutnya, lakukan penyiraman rutin. Sebaiknya menanam kangkung dilakukan pada musim hujan agar media tanamnya selalu lembab. Bila menanam saat musim panas, kamu hanya perlu rutin menyiramnya setiap hari, pagi dan sore hari, agar kangkung tumbuh dengan subur. Langkah ketujuh, lakukan pemangkasan pada bagian-bagian kangkung yang rusak. Seiring berjalannya waktu, benih kangkung yang disemai mulai tumbuh daun. Secara rutin, kamu harus periksa terutama bagian yang rusak. Jika ditemukan bagian yang tidak sehat, harus segera dipangkas agar tidak menyebar ke bagian yang lainnya. Bila rutin memangkas bagian yang rusak, tanaman kangkung tetap sehat dan memberikan hasil panen yang baik. Langkah terakhir, rawatlah dengan rutin dan kangkung siap dipanen. Dalam masa perawatan, sekitar areal pertanaman harus terbebas dari gulma dan rumput liar. Rutin menambahkan pupuk kandang pada media tanah, pemberian pupuk cair organik terutama 10 hari setelah penanaman. Memberikan air sisa cucian beras yang dicampur dengan sisa atau sampah dapur dapat diberikan ke media tanah untuk menambah nutrisi. Sahabat garden, rawatlah dengan baik dan tunggu hingga 30 hari kangkung sudah dapat dipanen. Panenlah kangkung yang dilakukan dengan waktu yang tepat, yaitu pada pagi atau sore hari. Gunakan alat potong seperti gunting atau pisau agar bekas potongan pada batang kangkung tidak rusak dan dapat tumbuh lagi tunas-tunas yang baru, dan kita akan dapat memanennya lagi di masa berikutnya. Sahabat garden, ternyata menanam kangkung sangatlah mudah ya. Jangan khawatir akan gagal. Selama langkah-langkahnya benar dan tepat, pasti kangkung kamu dapat tumbuh subur dan dapat dipanen berulang kali. Sahabat garden, demikian tadi ulasan dariku.
Semoga bermanfaat dan kalian menyukainya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di tayangan video Wiwin Garden berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.